Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berkahnya kami dapat menyelesaikan tugas pada mata kuliah Fikih Mawarid 2. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja mempersingkat waktu. Di sini saya Iksan Saputra sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai definisi yatim. Yatim secara bahasa memiliki 3 bentuk dasar. Pertama, yatama yaitimu. Kedua, yatima yaitamu. Ketiga, yatuma yaitumu. 3 kata tersebut secara etimologis memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu yang unik yang tidak ada persamaannya. Kesendirian menjadi yatim, lemah, sedih, mutiara yang sangat berharga. Ada juga yang mengatakan kata yatim terambil dari kata yut yang berarti tersendiri, primata yang unik yang tak ada tandingannya. Anak yang ditinggal mati ayahnya dan belum dewasa digambarkan sendiri dan tak ada yang mengurusnya atau mengulurkan bantuan kepadanya. Menurut Ibnu Mandur, berdasarkan lisan Arab, yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sampai ia balik. Terkadang arti yatim sendiri dimaknai secara majazi selama masuk usia balik. Seperti banyak orang yang beri nama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama anak besar yatimnya Abu Thalib, dikarenakan Abu Thalib mengasuh Nabi setelah ayahnya wafat. Secara umum, yatim bermakna sendiri. Orang Arab mengatakan bahwa yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya. Anak yang ditinggal mati ibunya dinamakan al-aji, sedangkan anak yang ditinggal ayah dan ibunya dinamakan latim. Adapun di sini menurut istilah yatim atau anak yatim menurut beberapa ulama mempunyai makna diantaranya. Pertama, menurut Muhammad bin Umar dalam kitab Ma'fatih al-Ghaib dan menurut Abu Hafs Umar bin Ali dalam kitab Tafsir Al-Lubab li Ibnu Ad-Yatim adalah seorang anak yang masih kecil dan tidak berdaya. Dan menurut golongan kami, nama ini terkadang digunakan bagi anak yang belum dan sudah baligh. Menurut Muhammad Mutawalli Al-Sa'rawi dalam Tafsir Al-Sa'rawi, sesungguhnya yatim adalah seorang yang tidak mempunyai ayah dan belum sampai pada batas balik seorang lelaki. Hal ini keterangan pada manusia. Yatim pada hewan adalah tidak ada induknya. Menurut ulama Syafi'iyah, yatim adalah anak kecil yang tidak berayah meskipun mempunyai kakek dan diisyaratkan beragama Islam, fakir atau miskin menurut pendapat yang paling terkenal. Yatim sendiri berarti anak di bawah umur yang kehilangan ayah yang bertanggung jawab dalam perbelanjaan dan pendidikannya, belum baligh dewasa, baik ia kaya atau miskin, lelaki atau perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal termasuk juga dalam kategori yatim dan biasanya disebut yatim piatu. Istilah yatim piatu sendiri terkenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fikih klasik hanya dikenal istilah yatim saja. Dalam pendapat yang lain menyatakan bahwa yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati ayahnya, bukan ibunya. Anak yang hanya ditinggal mati oleh seorang ibu tidak dikatakan yatim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yatim adalah tidak beribu atau berayah lagi karena ditinggal mati. Sedangkan yatim piatu adalah anak yang sudah tidak berayah
dan ibu lagi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggra Rizky Fadilah. NIM saya 119040006 dari HES 3A. HES 4A. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Iksan, yaitu mengenai al-yatimatan, masalah al-yatimatan. Al-yatimatan adalah masalah dua anak yatim. Kenapa dinamakan dua anak yatim? Dikarenakan memiliki dua masalah. Masalah pertama yaitu si mayit meninggalkan suami dan saudara perempuan sekandung. Dalam bahasa itunya, suaminya itu Zaud dan saudara perempuan sekandung yaitu Uhtun Syikak. Kemudian masalah yang kedua yaitu si mayit meninggalkan Zaud suami dan saudara perempuan seayah dengan mayit Uhtun Li'ab. Pada masalah pertama, suami akan mendapatkan 1/2 apabila tidak ada usul waris, dan saudara perempuan sekandung akan mendapatkan 1/2 jikalau tidak ada furud waris dan saudara laki-laki sekandung. Saya jelaskan di sini, usul waris itu apa? Usul waris yaitu ahli waris leluhur si mati. Kedudukannya berada setelah kelompok furu al-waris. Mereka adalah bapak, ibu, kakek garis bapak, kakek garis ibu, nenek garis ibu, dan nenek garis bapak. Kemudian pada masalah pertama, suami akan mendapatkan 1/2 apabila tidak ada usul waris, dan saudara perempuan sekandung akan mendapatkan 1/2 jikalau tidak ada furud waris dan saudara laki-laki sekandung. Pada masalah kedua, suami akan mendapatkan 1/2 apabila tidak ada furud waris, dan saudari saya akan mendapatkan 1/2 apabila tidak ada furud waris, usul waris, serta saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah. Dinamakan yatimatan karena di dalam ilmu faraid maka tidak akan menemukan kembali masalah yang seperti ini, yaitu mendapatkan furud yang sama dan siham yang sama. Dari furudul makut darahnya sama dan sihamnya sama. Oleh sebab itu dinamakan al-yatimatan. Untuk lebih jelasnya bisa lihat seperti bawah ini, yaitu pada masalah pertama, ahli warisnya suami, sihamnya atau bagiannya 1/2, asal masalahnya 2. Kemudian saudara perempuan sekandung atau utun Syikak, sihamnya 1/2, asal masalahnya 2. Kemudian yang kedua itu masalah kedua, ahli warisnya suami, sihamnya 1/2, asal masalahnya 2. Kemudian saudara perempuan seayah, sihamnya 1/2, asal masalahnya 2. Kenapa asal masalahnya itu bisa mendapat 2? Karena sama-sama 1/2 sihamnya. Begitu juga dengan yang lain, apabila bisa misalnya sama-sama 1/3, maka asal masalahnya 3. Jadi asal masalahnya itu timbul apabila ada angka yang sama di siham tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Triki selaku pemateri ketiga mengenai materi Ummul Aramil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triki Ageng Nuryadi dari kelas 4A Hukum Ekonomi Syariah dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi pada terakhir, yaitu materi ketiga. Materi ketiga ini atau materi terakhir yang berjudul Ummu al-Aramil. Masalah Ummu al-Aramil terjadi bila ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah furudnya menyebabkan timbulnya penyelesaian secara aul dengan meningkatkan pecahannya dari per 12 menjadi per 17. Contoh dalam kasus ini umpamanya ahli waris terdiri atas: satu istri mendapatkan 1/4, 2 saudara perempuan kandung mendapatkan 1/3, 2 saudara si ibu mendapatkan 1/6, jumlahnya yaitu 17/12. Maka ditingkatkan menjadi
1/7. Satu istri semula mendapatkan 3/12 menjadi 3/17. Dua saudara perempuan kandung semula mendapatkan 8/12 menjadi 8/17. Dua saudara si ibu semula mendapatkan 4/12 menjadi 4/17. Satu ibu semula mendapat 2/12 menjadi 2/17. Baik, selanjutnya Ummu al-Aramil. Masalah Ummu al-Aramil terjadi bila ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah furudnya menyebabkan timbulnya penyelesaian secara aul dengan meningkatkan pecahannya dari per 12 menjadilah per 17. Contoh masalah Ummu al-Aramil yaitu seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris istri, ibu, 4 orang saudara perempuan kandung, dan 2 orang saudara seibu. Harta warisannya sebesar Rp 34 juta rupiah. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Istri 1/433/17 34 juta, 6 juta. Ibu 1/622/17 34 juta, 4 juta rupiah. 4 saudara perempuan kandung 2/388/17 sama dengan 34 juta rupiah, 16 juta rupiah. Dua saudara seibu 1/344/17 sama dengan 34 juta rupiah, 8 juta rupiah. Jumlah total keseluruhannya menjadi 34 juta rupiah. Dari sini dapat kita pecahkan, dapat kita simpulkan asal masalah pada kasus tersebut. Catatan dari 12 di aul ditambah asal masalahnya menjadi 17. Baik, mungkin cuman di sini saja dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan, bila ada kekeliruan dalam sistem statement penyampaiannya, lebihnya atau kurangnya mohon dimaafkan. Kesalahan datang dari diri saya secara pribadi, dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika teman-teman ataupun saudara kurang paham dan kurang mengerti dari statement penyampaian saya ini, mungkin bisa dilihat lagi dari makalah kami yang kami share di grup. Mungkin dari penyampaian saya kurang detail, kurang perinci, bisa dilihat, bisa dibaca-baca lagi. Mungkin dapat dikelola dengan baik makalah kami. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.